Halo Sobat YouTube, selamat datang di Arwen Punya Cerita, tempat baca cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Mari kita membaca kelanjutan novel Dinikahi Duda Tampan, karya Arwen CTB, bagian 5, Hati yang Cemburu. Usai sarapan, Evan mencuci piring, sementara Poni bersiap untuk mandi dan ganti seragam. "Kakak bukannya mau sibuk juga?" tanya Poni ketika mereka siap berangkat. Evan memberikan helm pada sepupunya. "Enggak kok," jawabnya santai sambil menyiapkan motor. "Ya, sebenarnya aku bisa berangkat sendiri, Kak." "Masa nggak mau diantar? Udah, nggak apa-apa." Iya, makasih Kak." Mereka pun berangkat. Poni membantu menutup pagar, lalu Evan melajukan motornya keluar menuju jalan raya, dan mereka pun sampai setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit. Evan menghentikan motor di depan gedung sekolah, membiarkan Poni turun. Lalu gadis itu melepas helm, memberikannya pada Evan. "Makasih Kak." "Sama-sama. Nanti kalau mau pulang kabarin aja, biar aku jemput," kata Evan. "Hah? Emang kakak nggak libur?" tanya Poni terkejut. Dia mengira kalau Evan akan segera berangkat ke kampusnya di luar kota. "Iya, aku ada perlu, sekalian mau ketemu papa." "Oh gitu, kalau gitu Poni masuk dulu." "Hati-hati ya, sekolah yang pinter," pesan Evan sambil mengusap kepala Poni. Padahal dia masih duduk di atas motor, tetapi mudah saja bagi Evan untuk meraih kepala Poni. "Iya, siap Kak." Poni tersenyum, seperti biasa, begitu tulus. Diikuti sikap sempurna seperti sedang ekskul pramuka. "Ya udah, sampai nanti." Poni berbalik, segera masuk ke area sekolah. Sementara itu, Evan pun berlalu. Poni merasa senang bahwa tadi malam Evan tidak bertengkar dengan Tante Yana. Atau iya, tapi dia tidak mendengarnya. Yang jelas, malam karena kelelahan dia tidur dengan begitu nyaman, pulas, bahkan tanpa bermimpi. Pagi ini dia siap menjalani hari dengan hati yang ceria. Poni tidak tahu saja kalau ada bahaya yang menghadangnya. Sebelum lanjut cerita, bantu Mimin klik subscribe yuk, biar Mimin semangat lanjutin ceritanya. Poni merasa senang, sahabatnya yang kemarin marah kembali bersikap baik padanya. Violet mau duduk di sampingnya lagi, bahkan cewek itu mentraktirnya makanan saat jam istirahat. "Maafin gue kemarin ya," ucap Violet saat mereka duduk bersama menunggu jam pelajaran. "Lo nggak salah kok Vio," jawab Poni polos, membuat Violet mengangguk mengiyakan. "Jadi kita bisa temenan lagi?" tanya Poni ragu-ragu. "Bukan cuma temenan, Poni." Mendengar jawaban itu, tiba-tiba jantung Poni berdebar-debar. Bukan cuma teman yang Vio bilang. Apakah cewek itu menganggap Poni keluarga? Mungkin mama tiri? Betapa senangnya. Poni segera ingin melompat-lompat. Wajahnya terasa panas. Mata Poni membulat memandang Violet. Dia tidak percaya akan apa yang Violet katakan. Maksud lo?" Pertanyaan itu pun meluncur begitu saja dari mulut Poni. Violet memicingkan matanya, memajukan bibir seperti orang yang kesal. "Iya, kita kan sahabatan, Poni," jawab Violet menegaskan. Seketika itu pula, Poni jadi malu pada dirinya sendiri karena telah berpikir terlalu jauh. Iya." Di rumah, dengan tidak sabar Violet menunggu kepulangan papa. Kalau biasanya dia belajar, kali ini dia tidak bisa konsentrasi.
Ada hal penting yang harus segera dia tunjukkan kepada papanya. Meskipun hal itu bisa saja dia sampaikan lewat telepon, namun Violet memilih untuk menyampaikannya secara langsung, sebab dia juga penasaran dengan reaksi papa. Violet berjalan dengan gelisah, dari dapur ke ruang tamu, ke kamar, ke ruang tamu lagi. Sesekali mengintip keluar jendela kalau papa sudah pulang. Duh, apa telepon aja ya, tanyanya pada diri sendiri. Baru saja membuka kunci layar, berniat menghubungi papa, suara mobilnya terdengar mendekat. Gadis itu lekas menyimpan telepon genggam ke dalam sakunya, lalu duduk di sofa sambil pura-pura membaca buku. Papa pulang. Selamat datang, Pak, sapa Violet sopan. Zarko meninggalkan Violet sendirian di ruang tamu. Dia perlu untuk berganti pakaian, dan yang paling penting adalah membersihkan diri. Violet paham dan memberikan kesempatan itu pada papanya, meskipun dia sudah tidak sabar untuk menyampaikan hal penting. Lagi pula, dia baru akan menyampaikan hal itu setelah makan malam. Violet tidak ingin papa pingsan. Katanya tadi mau ngomong sesuatu, tanya Zarko memastikan ketika Violet sedang mencuci piring. Sebentar, Pak, jawabnya sambil cuci tangan dan lekas mengeringkannya dengan kain lap. Violet mengambil handphonenya sebelum kembali duduk bersama Zarko. Sebelumnya, Vio mau tanya, Papa yakin gak akan putus sama Poni? Takut-takut Violet menanyakan hal itu. Papanya hanya mengangkat bahu, sepertinya sama sekali tidak terganggu. Vio minta maaf kalau harus kasih tahu papa yang sebenarnya. Gadis itu menyerahkan handphonenya kepada Zarko, di mana dia telah merekam video yang sekarang dilihat oleh papanya itu. Zarko menahan napas saat melihat video itu, di mana kekasihnya yang selama ini dia sayangi diantar oleh seorang cowok. Cukup keren menurut penilaian Zarko. Bukan hanya itu, Poni terlihat nyaman dan bahagia bersama cowok itu. Bahkan dia mengizinkan cowok itu mengusap kepalanya. Zarko saja belum pernah melakukannya. Papa, panggil Violet ketika melihat papa terdiam. Oh, ini ya, tanya pria itu. Jangan bilang kalau papa udah tahu, tebak Violet. Bukan gitu, Violet. Papa hanya tidak terlalu terkejut. Hah? Gimana? Violet sampai tak habis pikir. Sihir macam apa yang digunakan Poni untuk meluluhkan papanya? Sampai ketika melihat video itu, papa tampak biasa-biasa saja. Zarko tersenyum sambil mengembalikan ponsel milik putrinya. Asal tahu saja, Vio, papa dengan Poni sebenarnya gak pernah jadian, jadi kamu jangan khawatir, terang Zarko dengan tenang. Maksud papa? Tanya Violet terkejut. Maksud papa ya dia tidak sepenting yang kamu kira, sayang. Gitu. Kok papa biasa aja lihat video barusan? Itu asli loh, Pak. Violet coba protes atas reaksi papa. Ya, emang papa harus gimana? Marah atau nangis-nangis? Tanya Zarko pada anaknya. Hehe, iya sih, Pak. Ya udah, Vio mau lanjut cuci. Makasih papa udah mau jujur sama Vio tentang Poni. Kalau udah selesai, cepat istirahat ya, sayang. Papa mau mandi dulu, pamit pria itu dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Setibanya di kamar, Zarko langsung membuang napas dengan kasar. Cukup sudah berpura-pura. Apa yang ditunjukkan pada Violet barusan sebenarnya sangat mengganggunya. Hanya saja dia menjaga egonya di depan Violet. Pria itu berjalan mondar-mandir sambil sesekali mengepalkan tangan karena rasa ingin memukul. Sejenak dia berpikir untuk menelpon Poni, meminta kejelasan. Namun urung, dia gengsi melakukan itu. Harusnya dia yang hubungi aku dulu, katanya pada diri sendiri. Dengan kesal, Zarko berbaring di atas tempat tidur, mencoba meredakan perasaannya. Saat mencoba tenang itulah, ponselnya berbunyi. Panggilan dari Poni.
Zarko hanya melirik gawai yang dia taruh di atas tempat tidur sambil duduk. Layarnya berkedip-kedip. Jawab nggak ya? Tiba-tiba terlintas pikiran Zarko untuk membiarkan saja. Poni mungkin menghubunginya untuk minta maaf dan menangis, menyesal, lalu meminta Zarko menerimanya kembali. Pasti itu. Zarko tidak ingin mendengar alasan Poni yang sudah mengkhianatinya. Dia membiarkan panggilan Poni, meninggalkannya ke kamar mandi. Bodoh amat, katanya sambil melemparkan kaos ke dalam keranjang cucian. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa lagi.